Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita melanjutkan pada pasal 47. Ayatnya, Kejadian pasal 47 ayatnya 1 sampai ayat 12. Di sini diberikan judul Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen." Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah kebenaran sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini ialah berani mengakui keluarga. Nats kita pada ayat 7. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Apakah kita mengingat cerita rakyat tentang maling kundang? Cerita ini berisi tentang seorang anak yang meninggalkan ibunya pergi untuk merantau. Di tempat perantauan sebagai orang asing, anak ini terbilang mujur karena mendapatkan kesuksesan menjadi seorang saudagar kaya, ditambah menikahi gadis anak bangsawan. Suatu ketika maling kundang rindu akan kampung halaman, sehingga ia mendatangi tempat itu bersama istri dan para pekerjanya. Dengan sombong, maling kundang membagikan uang kepada orang-orang desa itu. Ada salah satu dari orang desa itu yang mengenali maling kundang, kemudian memberitahukan kepada ibunya. Dengan hati yang penuh rasa rindu, ibu itu mendatangi maling kundang. Namun di luar dugaan bahwa maling kundang tidak mengakui keberadaan ibunya yang berpakaian lusuh. Karena sakit hati tidak diakui oleh anaknya, maka terucaplah kutuk untuk maling kundang yang keluar dari mulut ibunya. Ilustrasi di atas berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Yusuf saat ia memiliki kedudukan tinggi dan menjadi orang kepercayaan Firaun. Tidak segan-segan Yusuf membawa saudara dan ayahnya untuk menghadap Firaun. Yusuf mengenalkan Yakub ayahnya kepada Firaun walaupun pekerjaan mereka hanyalah penggembala. Padahal gembala di mata orang Mesir adalah pekerjaan yang hina. Yusuf mengakui keberadaan saudara dan ayahnya di hadapan Firaun dan menolong keluarganya dari kelaparan yang terjadi di seluruh negeri. Yusuf menggunakan kekuasaannya untuk menolong saudaranya yang membutuhkan dengan tetap meminta izin dari Firaun. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf tidak menggunakan kekuasaan dengan semena-mena dan tetap menghargai Firaun sebagai raja. Dari kisah di atas, ada dua pembanding yang saling bertolak belakang. Maling kundang dalam cerita rakyat tidak mau mengakui ibunya yang berpakaian lusuh karena malu.
Namun Yusuf yang justru menyatakan kasihnya kepada keluarga dan ayahnya dengan memperkenalkan mereka kepada Firaun. Hendaklah kita bisa meneladani sikap Yusuf dengan mau menerima seburuk apapun kondisi keluarga kita. Gunakan kesuksesan yang Tuhan berikan untuk dapat menjadi berkat bagi siapapun, terkhusus bagi keluarga. Janganlah kita bersikap sombong dengan kesuksesan kita dengan tidak mengakui ayah, ibu, atau saudara kita yang mungkin kondisinya jauh di bawah kita. Demikian pula di saat kita berkumpul dengan keluarga besar, janganlah kita membeda-bedakan. Janganlah kita menganggap remeh-temeh atau merendahkan saudara kita yang saat ini sedang kekurangan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Biarlah kehadiran kita bisa menjadi sukacita dan berkat bagi siapapun orang-orang di sekitar kita, terkhusus bagi mereka yang seringkali dianggap tidak berarti bagi orang lain. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita sekalian. Amin.